Kalau tadi ujian dari langsung dapat ujian dari suami ya dok ya. Kalau respon orang tua terutama almarhum papa ya, itu Iya. gimana dok saat itu? Iya, kalau papa sebenarnya lebih diem, Bu. Almarhum papa tuh lebih diem waktu saat itu ya. Cuman yang mungkin agak histeris, agak shock itu mama ya. Sempat beliau bilang gitu kan, eh, ya udah boleh masuk Islam, tapi nggak usah langsung pakai kerudung gitu. Terus dibilang kerudungnya juga nggak modis lagi, katanya gitu. Kayak teman-teman mama tuh loh kerudungnya modis-modis itu katanya gitu. Ya enggak mah apa namanya, aku udah Islam ya, memang perintahnya di Al-Quran seperti ini. Aku bilang harus apa namanya menutup aurat ini, harus menutup dada. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu waktu itu sama mama gitu. Terus ya alhamdulillah ya, namanya ternyata mungkin kasih sayang mereka lebih besar Betul. gitu ya kepada saya gitu ya. Yang saya tadinya juga pikir kebanyakan cerita mualaf itu kan adalah uh, dikeluarkan ya dari keluarga gitu ya, langsung diusir lah dan sebagainya, mungkin nggak diakui anak gitu ya, dan bahkan mungkin syahadatnya udah lebih dulu dari saya jauh, tapi sampai hari ini belum diterima keluarganya masih banyak gitu ya. Tapi Betul. alhamdulillah ya Allah benar-benar mudahkan banget gitu ya, sampai mungkin ya itu kalau dibilang Allah nggak akan memberikan cobaan itu melebihi kesanggupan kita gitu ya. Dan ya ini mungkin saya bilangnya aja gitu ya di mulut, ya udah nggak apa-apa saya sebatang kara. Mungkin Allah lebih tahu, enggak ini anak nggak kuat kalau sebatang kara. Mungkin ya gitu, sampai saya Betul. Allah gitu, saya mikir yang terburuk tapi Allah malah kasihnya tuh jauh lebih indah gitu, itu dari yang saya minta, saya setiap saya berdoa gitu. Betul banget. Nah, setelah dokter Islam itu menjadi mualaf, kesan yang Iya. dokter rasakan secara hati dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya, yang paling berasa itu ini ya, kan Islam sendiri artinya atau Muslim itu kan orang yang berserah diri ya, lebih ikhlas sih menjalani hidup itu ya. Ketika ada yang hal-hal yang mungkin nggak sesuai harapan gitu ya, nggak sesuai rencana gitu ya, sudah gitu ya. Mungkin Allah bermaksud yang lain seperti itu. Kemudian juga apa ya, sebagai muslimah gitu ya, kita menutup aurat dan sebagainya, kita terus apa namanya, berusaha untuk nggak jadi pusat perhatian ya. Kalau perempuan biasanya mungkin berhias untuk jadi pusat perhatian, ini justru kita semakin nggak diperhatikan semakin bagus ini ya. Kemudian ini ya penyesuaian di karena kita menanti-nantikan waktu sholat, jadi ya itu mau bikin appointment apa-apa gitu kan, ingatnya utamakan sholat dulu gitu kan, jadi ngomongnya pada zuhur ya, pada asar ya, pada maghrib ya, pada isya ya gitu. Dulu saya suka bingung gitu kalau janjian sama orang dibilang pada isya ya, pada isya tuh jam berapa gitu. Terus kenapa sih ngomongin pada isya gitu. Ternyata memang begitu ya, karena muslim itu ya gitu ya. Saya merasa banget terbantu banget gitu. Mungkin kalau orang malah berpikir di muslim tuh ribet gitu ya, kayak banyak aturan gitu, malah saya ngerasanya Islam tuh tertib gitu ya. Islam itu membantu banget untuk kita manusia yang mudah lalai ini untuk bisa jadi teratur dan untuk selalu ingat Allah gitu ya. Itu kalau biasanya mungkin kita terlena dalam kesibukan dan sebagainya, tapi dalam Islam ini terus diingatkan gitu ya. Gitu ya, emang kalau kita lemah ya, jadi Islam ini benar-benar menolong banget kalau buat saya gitu. Kemudian adab-adab ya, sunah-sunah Rasul itu benar-benar yang nggak pernah kan saya hidupi sebelumnya gitu ya. Itu benar-benar mau udah tahu mau belum tahu keutamaannya, manfaatnya, ya udah taat aja dulu gitu ya. Ketika yang paling lucu itu suka ribet waktu pertama awal-awal tuh Bu, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Kalau masuk yang masuk itu kebalikannya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu yang suka sampai kadang keribet gitu kakinya, sampai aduh ulang lagi. Saking untuk buat habit ya kayak gitu. Kemudian biasa minum itu ambil
ambil air dispenser langsung blek gitu ya. Ini yang benar-benar duduk dulu, bismillah dulu, minum seteguk gitu ya. Itu mengubah ya. Bahkan waktu itu saya ingat banget, saya tuh kagetnya ini waktu di Ponpes gitu, pondok pesantren kan ada piket-piket masak gitu ya, piket kebersihan, ada sebagainya, ada piket belanja bahan makanan gitu. Waktu satu hari saya piket masak bareng anaknya Umi Irin, saya kaget ya. Biasanya saya kalau masak nyicipin ya udah langsung taruh tangan sambil berdiri gitu kan ya. Ini si anaknya Umi itu yang masak itu sampai ngambil dulu, nyari kursi dulu, terus habis itu kalau nggak ada kursi pun beliau jongkok gitu, baru diicipi gitu ya. Yang Masya Allah, oh begitu ya, sampai Masya Allah gitu ya, sampai yang benar-benar itu ya, yang hal-hal seperti itu ya, yang benar-benar berusaha ingat gitu ya, mau apa benar-benar baru kali ini saya baru gitu ya, maksudnya kenapa sih hidup kita tuh seperti ibadah untuk Allah gitu ya. Ternyata memang dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita mau sikat gigi ada doanya, kita bercermin ada doanya, kita pakaian ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, dan seterusnya gitu ya. Apa maksudnya itu benar-benar ya pantesan dibilang hidup kita tuh seperti ibadah kepada Allah, karena semua dengan menyebut nama Allah ya gitu. Sebelum melakukan, sesudah melakukan itu kita ingat Allah. Itu sih yang paling saya rasakan gitu ya. Walaupun ya semua agama pasti mengajarkan untuk mengingat Allah ya. Cuman dengan Islam ini benar-benar terbantu sekali buat saya gitu ya. Karena semuanya sudah diatur, semuanya udah ada gitu. Apa benar-benar tertulis gitu ya ajarannya itu gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya dok ya, setelah mengenal Islam, secara hati tuh dokter lebih tenang, lebih ridho ya dok, dan betul ya, merasakan banget keindahan Islam dari adab-adab itu ya dok ya. Betul. Justru keindahannya di situ. Betul. Nah tadi kesibukan dokter sebagai ASN, dokter gigi juga, dan sebagai single parent kan pasti PR juga nih ngurus anak-anak gitu kan sendiri. Selain itu aktivitas dokter apa ya? Udah sih Bu, paling ya cuman ini mengejar ketertinggalan ini sebagai mualaf kan banyak yang harus dipelajarin ya gitu, dari belajar pribadi juga sendiri, kemudian ikut kajian-kajian gitu, mulai coba kan berikhtiar ngafalin Quran gitu ya. Masya Allah. Ngafalin hadis gitu, Asmaul Husna, doa-doa gitu kan. Ternyata doanya banyak ya. Jadi saya sampai punya buku kecil itu isinya yaitu doa-doa gitu. Jadi kalau ya lagi diem gitu ya udah sambil hafal doa-doa gitu. Dan saya biasanya memang masih orang jadul kayak bukan. Jadi kalau mau hafal tuh harus ditulis gitu, harus didengar gitu. Jadi semua indera, makin banyak indera yang terlibat itu lebih mudah hafal gitu. Kayak betul dok. Al Quran juga harus ditulis, harus ada yang dengar, ada yang dilihat gitu. Dan memang gitu salah satu tips menghafal ya memang selain ini ditulis gitu, itu memudahkan tulis kita. Ya Bu. Iya. Betul. Makanya dibilang ikatlah ilmu ya Bu ya, betul. Dengan menuliskan itu ya, dengan membagikan gitu. Tapi Masya Allah ya dok, sesibuk itu masih menyempatkan belajar Quran, menghafal hadis-hadis, bahkan menghafal Quran. Aduh sih makin ciut, makin malu yang udah Islam dari lahir, mungkin malah belum bisa sampai di pencapaian yang dokter capai sekarang. Cara membagi waktunya gimana dok? Iya, ini sih Bu, saya juga itu maksudnya nggak yang muluk-muluk, neko-neko gitu kalau bikin target atau apa kan, karena tahu juga ya kondisi saya sendiri gimana gitu. Khawatir juga kalau terlalu semuanya mau diambil gitu ya, dipelajari, nanti ada titik tertentu mungkin jadi jenuh, malah terus kufur, malah jadi nggak menunaikan gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya sesuai kemampuan aja. Jadi ada daily trackingnya gitu ya. Tiap hari itu minimal ada
berapa ayat yang dihafal, ada berapa hadis yang dihafal, seperti itu. Biasanya memang dibagi sih Bu, kalau habis sholat fardu gitu ya, itu udah pasti. Kemudian untuk ngulang murojaahnya mungkin saat duha dan tahajud gitu. Kemudian sisa waktu di malam-malam itu atau weekend gitu kan waktunya lebih panjang. Apalagi kita sekarang sering kalau saya nggak ada WFH sekarang karena sektor kritikal ya, jadi kan WFO 100%. Paling weekend itu ya, lagi PPKM gini kan nggak bisa jalan-jalan juga. Jadi itu ya baca buku gitu.